Shalom. Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Belum. Ada sukacita sore hari ini? Amin. Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Patut kita bersyukur, berterima kasih buat kasih anugerah Tuhan bagi kita sore hari ini. Sebelumnya atas nama keluarga saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Gembala beserta teman-teman rekan-rekan sepelayanan dan juga sidang jemaat di tempat ini yang sudah memberikan dukungan bagi kami beberapa waktu yang lalu. Ibu terkasih sudah dipanggil Tuhan dan sore hari ini saya berterima kasih buat dukungan dan support yang diberikan bagi kami dan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Sore hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan 1 jam waktu yang diberikan bagi kita. Biarlah kita tidak akan membuang waktu itu dengan percuma. Kita datang ke tempat ini dengan membawa hati, kita mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepadanya sore hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Anugerah Tuhan memperkenankan kami untuk datang kembali beribadah, bersekutu bersama-sama di dalam rumah-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan, buat waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami mau berterima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, jika kami boleh hidup sampai saat ini. Semua adalah anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Waktu yang Bapa berikan bagi kami tidak akan kami buang dengan percuma. Tapi kami mau belajar mempergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin untuk datang bersekutu menyembah Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa baik. Inilah hidup kami. Inilah hati kami bawa kepadamu sore hari ini. Sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bersama-sama sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar kami ada ya Tuhan. Sadar bila ku ada. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar jika kami ada semua anugerah-Mu ya Tuhan. Sadar bila Amin. ku ada Hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu hidupku, oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, Kau ciptakanku dalam amin, kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakan, ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kami tahu hidup kami anugerah-Mu ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Wow. Terima kasih Tuhan.
Kami tahu Tuhan, hidup kami anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tahu hidup kami anugerah-Mu. Kami tahu hidup kami anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tahu hidup kami anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, jika kami boleh ada sampai saat ini. Semua keberadaan hidup kami adalah anugerah dari Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau belajar menyenangkan hati Bapa lewat hidup kami. Kami mau belajar senantiasa meninggikan Tuhan, menyanjung Engkau. Biarlah pujian, hormat dan pengagungan kami hanya bagi Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sore hari ini kami mau meninggikan Tuhan. Dengan pujian dan pengagungan kami, kiranya itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan dan Dia Allah yang layak untuk kita agungkan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sorak-sorai dulu bagi Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari kehidupan kita. Teduhkan hati kita sore hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu yang akan menjadi kekuatan bagi kita malam hari ini. Kerinduan kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin lebih lagi mengenal-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lagi katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan jiwaku,
Kami datang kepadamu ya Tuhan, datang padamu dalam kerinduan. kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, permataku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, selanjutnya saya serahkan padamu, dan semakin indah bagimu. Jadikan kami indah, dan semakin indah bagimu. Kami datang lagi dengan rasa syukur kepada Bapa di surga yang mempunyai kehidupan dan yang memberikan untuk kami hidup sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Sejauh ini kami bersyukur Bapa beri kesempatan untuk kami masih hidup. Dan kiranya seperti Paulus mengajarkan untuk kami belajar supaya hidup ini bermakna seperti yang Tuhan mau, berbuah menjadi berkat buat orang lain. Karena untuk itulah kami dipanggil Tuhan. Tolong kami supaya dalam situasi apapun, dalam kondisi yang sekarang sedang kami hadapi, kami mampu menyatakan bahwa Kristus hidup di dalam hidup kami, melakukan karya-karya yang indah. Engkau dipermuliakan dan damai sejahtera buat sesama kami. Terima kasih Bapak, kiranya komitmen kami lagi untuk kami bisa belajar mengutamakan Tuhan lebih dari yang lainnya. Dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Biarlah itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup ya Tuhan. Hari-hari ini kami sebenarnya sedang diuji oleh banyak hal dalam hidup ini, baik kesulitan-kesulitan, kondisi-kondisi kesehatan, dan kondisi-kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Tuhan sedang menguji, mengizinkan semua itu untuk mengetahui apa yang sesungguhnya ada dalam hati kami. Siapa yang terutama dan utama. Dan itulah yang Tuhan mau. Mengasihi Tuhan lebih dari yang lainnya. Kami wujudkan bukan dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Kami menjadi pelaku firman-Mu dan Engkau berkata berbahagialah kami akan kokoh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa
Urapi kami sore hari ini, berbicara bagi kami semuanya. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa, Engkau kerjakan lewat kuasa Roh Kudus-Mu dan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya percaya katakan amin. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang mendengar tapi juga melakukan firman. Jadi bukan hanya mendengar saja ya, mendengar dan melakukannya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca sebuah kitab, sebuah mazmur, satu perikop dengan tema hidup bersyukur, Mazmur 65. Kita baca karena ini 14 ayat dan kita baca bersama atau berbare-bare aja ya. Wanita, pria berganti-ganti. Jadi kita kaum wanita mulai dengan ayat 1 dan kaum pria ayat 2 dan seterusnya. Jadi setiap ayat ganjil kaum wanita, ayat genapnya kaum pria ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar natsar. Kaum pria, 1, 2, 3. Karena bersalah bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Engkaulah yang menghempuskannya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang meredakan daerah lautan dan gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembu semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ya, minta maaf ini ganggu untuk bisa baca. Hidup bersyukur, saudara. Bersyukur agaknya menjadi hal yang langka dan sulit dilakukan hari-hari ini. Saudara, itu ada tulisan. Pernah dengar kata-kata seperti ini, hidup terasa lebih indah jika kita selalu bersyukur. Benar nggak? Ya. Tadi saya katakan situasi seperti ini banyak orang sulit untuk mengucap syukur ya. Ya berapa dalam kondisi sekarang, baik itu kesehatan
maupun kan sekarang orang sakit sedikit sudah takut ya sudah. Padahal dulu kan enggak apa-apa, memang perubahan cuaca begini, panas kan meriang, itu sudah bingung. Apa meriang gitu. Langsung kumur garam, kumur ini, kumur ini, semua dikerjakan. Ratanya takut seperti itu. Jadi agak ini ya. Belum lagi kondisi ekonomi. Saya tadi ngobrol dengan seorang teman kita yang ya dia bekerja di luar kota dan cerita tentang kondisi yang sedang. Saya bilang, "Mami, saya dipotong gajinya lo separuh." Kata saya bilang, saya bilang ya disyukuri, saya bilang begitu. Kalau dulu harus jajan-jajan begini kan sekarang kan enggak perlu kan gitu saudara. Saya ngomong begini, kayaknya seimbang deh, walaupun pendapatan sedikit kita jarang keluar, jadi juga jarang keluar uang, benar nggak? Semakin sering keluar rumah juga pasti juga keluar uang. Tadinya mesti kelihatan apa, kalau belanja ndak ketok ndak beli kan, ketok ini mestinya nggak dibeli jadi beli. Maunya beli tempe, kelihatan loh kok ono caek, tuku caek, kok ono iwak asin, tuku asin, kan begitu kan saudara. Nah itu sebenarnya kondisi begitu sedang terjadi dalam hidup. Nah saudara, melalui Mazmur 65 Daud mengajak kita untuk sebenarnya hidup bersyukur itu bagaimana begitu. Saudara, dari Mazmur 65 itu memang ditulis jelas-jelas itu Daud saudara. Dikatakan hidup nyanyian syukur karena berkat Allah kan gitu. Tapi 66 nyanyian syukur karena itu pemazmur dikatakan demikian. Bukan Daud. 66, 67 jadi berderetan itu 65, 66, 67 mazmur ini ajakan untuk mengucap syukur atau bersyukur kepada Tuhan. Nah, untuk bisa memahami dengan lebih mudah, saudara, Mazmur 65 ini kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu ayat 1 sampai 5, bagian kedua itu ayat 6 sampai 9, bagian ketiga itu ayat 10 sampai 14. Jadi 3 bagian ini untuk memudahkan kita mengerti apa yang sedang diajarkan lewat Mazmur. Ini nyanyian sudah jelas. Katakan nyanyian karena judulnya nyanyian syukur karena berkat Allah. Jadi bagian pertama itu pujian kepada Allah. Apa alasan untuk memuji Tuhan? Nah yang pertama Daud katakan kita memuji Tuhan karena apa? Karena dia mendengar doa saudara. Bagimulah pujian di Sion ya Allah, kepadamulah orang membayar nasar, engkau yang mendengarkan doa. Nah kita patut bersyukur karena Allah itu menjawab doa saudara. Saya mau tanya, ada orang yang selama jadi anak Tuhan tidak pernah punya pengalaman bagaimana doa dijawab? Saya pikir enggak ya, banyak ya doa dijawab. Nah kata-kata dikatakan kepadamu orang membayar nasar. Saudara, nasar adalah janji seseorang kepada Allah untuk melakukan sesuatu hal jika apa yang diharapkan terpenuhi atau terkabulkan kan gitu. Jadi nasar itu janji untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan kalau harapannya terkabul. Contohnya begini, ya Tuhan nanti kalau aku bisa ini, ada target keinginan aku akan ini. Nah seperti Yakub itu bernasar saudara, Tuhan waktu di Betel itu ya, kalau aku balik lagi ke tempat ini aku selamat. Yakub kan lari dari kejaran kakaknya kan. Kalau aku balik lagi ke sini batas ini dan aku selamat dan kau memberkati aku dengan ini dengan ini. Dia bilang begini, aku akan jadikan kau Allahku. Tapi ini natsar yang orang bilang anak-anak ya saudara. Jadi mau jadikan Tuhan itu kalau Tuhan berkati. Dia bilang aku akan jadikan kau Tuhanku kalau engkau sudah buat aku selamat begini berkat segala macam. Bedakan kalau doanya Sadrak, Mesak, Abednego. Dia bilang, aku tahu kalau Tuhan mau tolong aku bisa. Dan bilang, seandainya pun Tuhan tidak menolong melakukannya, aku tetap tidak akan sembah yang lain kecuali Tuhan. Ini beda Sadrak dengan Yakub. Tapi memang Yakub ini masih awal ya. Masih awal dalam dia sudah buat kesalahan. Lalu selama di rumah Laban itulah dia sebenarnya dididik
baik oleh Tuhan oleh Tuhan kan lewat orang di sekitarnya itu. Kembali lagi saudara. Nah, orang membayar nasar itu karena dia dikabulkan. Jadi di sini Daud mengungkapkan banyak loh orang-orang sudah membayar nasar, berarti dengan kata lain dia bilang gini, banyak orang yang sudah dijawab doanya. Benar nggak? Yo, dia bilang gitu. Jadi mestinya kita bersyukur untuk doa. Kalau sekarang misalnya, saya kok doa nggak dijawab-jawab ya. Nah saudara perlu ingat, dulu pernah nggak ditolong Tuhan? Ingat tahun sekian, masalah apa dalam hidup dan ternyata Tuhan menolong gitu. Nah itu patut disyukuri ya saudara, bersyukur. Nah itu alasan pertama Daud mengajak kita untuk bersyukur. Yang kedua dari bagian pujian tadi, bersyukur memuji Tuhan karena Allah bukan hanya mendengar doa tapi juga Allah adalah Allah yang maha pengampun saudara. Pasal 4, ayat 4 dikatakan kepadamulah datang semua yang hidup, 3b sampai 4. Karena bersalah. Jadi kepadamu datang semua orang yang hidup karena bersalah. Bagaimana bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Jadi orang yang punya salah, orang yang berdosa datang kepada orang itu seperti terimpit gitu kan. Di sini dikatakan apabila pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Jadi kayaknya dosa itu sudah menekan hidup banyak orang begitu. Dan ketika dia lari kepada Tuhan, Tuhan melepaskan. Tuhan melepaskan. Saudara, artinya Tuhan membebaskan. Ayat 5 ini saudara, itu sebuah ungkapan, nanti kita akan belajar. Berbahagialah orang yang engkau pilih, yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara, dikatakan begini, berbahagialah orang yang engkau pilih untuk datang mendekat kepadamu di pelataranmu. Saudara, untuk mengerti ini kan Daud raja ya. Ingat ya, Daud itu raja. Dia bilang ini, Tuhan berbahagialah orang yang boleh datang menghadap ke pelataranmu. Kita saudara buka kitab Ester pasal 4 ayat 11. Untuk bisa ngerti apa yang dimaksudkan oleh Daud. Ester pasal 4 ayat 11. Sebelum saya baca, waktu itu orang Yahudi mau dimusnahkan. Lalu Mordekai bilang gini sama Ester, ayo ngomong supaya kita ini jangan binasa gitu. Ngomong sama raja gitu. Lalu Ester jawab begini, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku sudah 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Saudara kira-kira ada bayangan. Orang tidak boleh datang cari raja, ngadep raja kalau tidak dipanggil. Kalau tidak dipanggil nyelonong. Ini kan, ini ada raja duduk kan, ditata kemudian situ loh pelatarannya. Nah, pelatarannya di anunya tata itu. Orang enggak boleh, selaki-laki atau perempuan enggak dipanggil enggak boleh datang. Termasuk istrinya loh saudara. Ini Ester kan bilang, aku sudah 30 hari tidak dipanggil menghadap. Kau tahu siapa yang tidak dipanggil menghadap, maka ada hukuman. Berarti enggak sembarang loh. Datang menghadap raja itu enggak bisa. Kalau tidak dipanggil. Saudara, ini di dalam perjanjian baru ada kemarin saya ngomong-ngomongnya dengan Pak Gembala, kitab apa yang tidak menyebut Tuhan? Ester ya, tidak menyebut nama Allah.
Tapi saudara bayang ini loh, apa yang dilakukan di sini itu sama dengan apa yang sebenarnya Bapak kerjakan. Dia katakan begini, tidak ada orang bisa datang kepada menghadap Tuhan kalau tidak dipanggil. Betul nggak? Firman Tuhan begitu, kita dipanggil. Maka siapa yang sudah dipilih itu dipanggil. Dipanggil, dibenarkan. Setelah itu Ibrani berkata, oleh sebab itu marilah dengan keberanian kita menghadap tahta. Kapan itu? Setelah Allah memanggil. Karena firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dipanggil, jadi dipanggil itu adalah kasih karunia, saudara. Dan suratan Yohanes mengatakan tidak semua orang bisa datang kepada Tuhan kalau bukan Bapa yang memanggil dia untuk itu. Ini yang disebut dengan panggilan atau pilihan. Roma 8 ayat 29-30 dikatakan begini, kepada siapa yang sudah dipilih itu akan dipanggil. Orang yang dipanggil pasti akan dibenarkan. Nah, dibenarkannya ini melalui pengorbanan Kristus lewat darah Yesus. Sebab itu dikatakan, oleh karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus itu, marilah dengan berani menghadap kepada Tuhan. Dulu tidak sembarang, tapi karya Yesus yang sudah membuat kita bisa untuk datang menghadap kepada Allah. Dan itu adalah pilihan panggilan, saudara. Dalam suratan Petrus dikatakan begini, 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada keterangnya yang ajaib. Jadi Allah memilih kita, memanggil kita untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sehingga kamu yang dulu umat sekarang, yang bukan umat sekarang disebut umat Allah. Luar biasa ya saudara. Tidak semua orang bisa datang mencari Tuhan. Kenapa? Dia terlalu mulia, kudus. Dalam perjanjian lama digambarkan itu. Orang gak bisa menghadap Tuhan. Waktu orang Israel, Tuhan tunjukkan bahwa engkau akan memimpin kami. Tuhan bilang, lihat kemuliaanku, engkau gak tahan. Dia bilang, ayo sembunyi. Nanti aku akan lewat, sambil lewat tanganku akan menutup. Kita bayangkan itu bagaimana. Cahaya kemuliaan. Dan saudara kepengen tahu, saudara baca kitab Wahyu, bagaimana Yohanes melihat hadirat Allah itu gak tahan. Betul? Wahyu pasal 1 tuh dia katakan dia gak bisa, kayak orang mau mati tersungkur. Mulia. Tapi karena dia yang seperti itu sudah mengerjakan karya yang luar biasa dalam hidup kita. Dia pilih kita, dia panggil kita. Dan hidup kita dibenarkan. Sehingga kita boleh menghadap kepada dia. Jadi sekarang kita sudah dipanggil, saudara. Datang saja setiap waktu. Ya, kita bersyukur, dikatakan bersyukur. Nah, kalau tidak ada alasan untuk Tuhan buat sesuatu buat kita. Dua hal ini loh saudara. Khususnya yang tadi, bagaimana dia mengampuni dosa kita, dan apa kita gak bisa jatuh? Bisa. Ada jaminan, ada 1 Yohanes 2 ayat 9 gak salah. Katakan Allah itu setia loh. Kalau kita mengaku segala dosa kita, Allah setia, maka dia akan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Allah itu selalu membuka tangan. Tangannya terbuka untuk menolong. Tangannya terbuka untuk berkata, marilah yang lesu letih berbelan-belan datang kepadaku. Beban berat itu kan segala macam. Beban-beban secara rohani, beban berat secara psikologis, jiwa, beban secara tubuh. Tuhan bilang semua. Karena Tuhan mau, aku menghendaki engkau sehat tubuh, jiwa dan rohmu. Kan itu tujuannya Tuhan. Bagian yang kedua tadi. Ayat 6-9. Pemazmur memuji Allah karena perbuatannya yang dahsyat. Tadi pemazmur mengajak kita memuji Allah untuk doa-doa yang sudah dijawab.
untuk pengampunan dosa, untuk panggilan pilihan kita sebagai anak-anak Allah yang setiap saat boleh datang menghadap ke Dia. Dan sekarang bagian kedua ini pemazmur memuji Allah karena perbuatannya yang dahsyat dan ajaib. Ya. Dalam mulai ayat 6 pemazmur menyatakan Allah menanggapi keadaan hidup manusia dengan perbuatan-perbuatan ajaib dan keadilan. Nah, berdasarkan itu maka dikatakan sebab itu Allah menjadi kepercayaan bagi banyak bangsa dan ujung-ujung bumi. Karena sikapnya atau perbuatan Allah itu tadi yang adil dan dahsyat luar biasa. Saudara, kekuatan keperkasaan Allah ditunjukkan di sini ayat 7, saudara boleh lihat. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikat keperkasaan. Engkau yang menegakkan gunung. Saudara, kalau orang, saya pikir dulu kalau orang pinggangnya diikat tuh cuma sekedar diikat gitu. Ternyata bukan sekedar aksesoris ya. Kalau misalnya kalau orang apa itu ya? Orang bela diri atau apa pakai ikat gitu. Ternyata kalau di pinggangnya diikat itu ada kekuatan ekstra untuk yang bersangkutan bisa melakukan baik itu kayak pukulan, tendangan dan sebagainya. Nah, di sini ternyata kalau orang mau ngangkat yang lebih berat, kalau enggak kuat coba di yes. Dan saya pernah lihat seperti itu, saudara, memang. Dan benar. Nah, dikatakan begini, Tuhan yang menegakkan. Tuhan yang menegakkan gunung. Saudara bayangkan gunung itu, saudara kalau ada misalnya barang roboh, lemari misalnya gitu. Mau ditegakkan gampang apa enggak? Sulit kan? Berat banget. Nah, tapi di sini dikatakan Allah menegakkan gunung-gunung dengan kekuatannya, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Jadi Allah memang benar dibayangkan tuh orang yang pakai ikat pinggang dan dia mengangkat, menegakkan gunung. Dan ayat 8, engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Jadi dua ayat ini ditunjukkan bahwa Dia menegakkan gunung, Allah sebagai pengendali gelombang laut. Gelombang laut yang tadi dikatakan. Makanya waktu murid-murid lagi ketakutan, Tuhan bilang, hai teduhlah. Mengapa kamu percaya? Mengapa kamu takut, hai yang kurang percaya? Lalu dia bilang, tenanglah. Cuman bilang tenanglah, laut sudah tenang. Dan itu bukti bahwa itu di dalam kekuasaannya. Di dalam Alkitab Allah digambarkan itu oleh Daud. Dan Yesus datang membuktikan itu kan. Ketika mereka luar biasa sulitnya di dalam kapal itu, tiba-tiba Tuhan membuat reda itu. Nah, karena Yesus adalah Tuhan. Standar yang sama, kemampuan yang sama yang dimiliki oleh Allah dibuktikan dalam hidup Yesus. Makanya orang Yahudi marah pada waktu kamu itu menghujat Allah. Karena Yesus mengaku bahwa dia itu bukan manusia kan gitu. Bukan manusia biasa, tapi dia Tuhan. Dan orang Yahudi marah karena dianggap dia menghujat. Orang yang ngaku dirinya Allah, orang Yahudi paling marah itu. Kenapa? Karena orang Yahudi sangat hormat kepada Allah, saudara. Saya pernah jelaskan kan, orang Yahudi memanggil nama Allah itu tidak pakai vokal, YHWH. Ya. Saking takut salah, Allah itu kudus, mereka buat kayak begitu. Sehingga ketika Yesus bilang dia diutus oleh Allah, apa yang dalam diri dia menyamakan bahwa dia seperti Allah, marah benar orang Yahudi. Itu yang membuat Yesus dianiaya seperti itu. Dia nggak tahu bahwa Yesus itu memang Mesias. Nah, kembali lagi, Mazmur melukiskan bahwa Allah yang luar biasa. Nah, karena pemahaman tentang kebesaran kehebatan Allah ini, maka muncul reaksi dari orang-orang. Di dalam ayat 9 katakan, maka mereka takut dan bersorak-sorai.
Kata takut ini bukan takut hantu saudara. Itu rasa takwa. Soalnya ngerti bahasa takwa ya. Takutnya itu takwa kepada Tuhan. Jadi melakukannya karena bahasanya orang itu takwa. Mereka itu tahu aja. Karena ya mau taat, tunduk, hormat, komitmen kepada Tuhan. Menghargai Tuhan yang seperti itu. Dan bagian ketiga ini melukiskan tindakan dan karya Allah dalam alam semesta. Saudara, ayat 10 coba mulai 10. Engkau mengindahkan tanah, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya demikian kau menyediakannya. Demikian kau menyediakannya. Cara Tuhan menyediakan itu ayat 11 dikatakan. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkatinya tumbuh-tumbuhannya. Saudara, itu kan digambarkan begini. Ketika dibajak, alur-alurnya itu diisi air sama Tuhan kan gitu ya. Terus tanah-tanah yang wongkol-wongkol itu dikasih air bisa menyerap jadi gembur. Sehingga gampang ditanami dan kemudian tanamannya itu jadi subur dan berbuah-buah. Saudara, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tanahnya. 13 dulu karena nanti ayat 12 itu jadi kesimpulannya. Tanah-tanah padang gurun menitik bukit-bukit, berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semua bersorak-sorai menyanyi. Gambar tadi lagi. Jadi ini saudara. Katakan padang itu berselimut gandum. Jadi penuhi gandum. Padang rumput berpakaian kambing domba, artinya ditutupi oleh kambing domba. Itu berkat Tuhan saudara. Berkat Tuhan sebenarnya digambarkan. Tanah dijadikan subur menghasilkan panen. Dan sungai-sungai melimpah air karena hujan. Pernah dengar berita kekurangan air di mana-mana? Sulit enggak? Di Toraja itu daerah agak tinggi saudara. Jadi mereka menanam itu menunggu air hujan loh. Menanam padi ya. Jadi kalau enggak ada hujan sulit gitu. Nah betapa itu mengharapkan Tuhan. Di sini katakan Tuhan yang ngasih semua itu. Tapi kadang-kadang kita akan lupa kan saudara. Kalau kita sudah seolah-olah kita itu jerih lelahku semua pekerjaanku aku yang melakukannya. Iya. Memang dikatakan di sini kan Tuhan menyediakan tanahnya, menyediakan hujannya, airnya. Kan ada bagian kita yang menggarapkan gitu. Untuk melakukan yang menjadi bagian kita untuk mendapatkan berkat itu. Dan gak ada orang yang boleh berkata kalau gak aku. Saudara, kita bisa hidup hari ini nafas Tuhan yang kasih. Kita punya pikiran bisa berpikir dengan baik, Tuhan yang kasih. Ide-ide itu kalau enggak Tuhan kasih enggak bisa. Kok bisa muncul pemikiran begini-begini? Karena Tuhan yang kasih. Nah kesadaran itu yang Tuhan ingatkan kepada orang Israel ketika mereka mau masuk ke Kanaan. Diingat-ingat, nanti eling ya. Kalau kamu sudah mendiami negeri itu, kamu tinggal di rumah yang bagus, dan kamu makan kenyang dari hasilnya. Dia bilang, jangan lupakan Tuhan. Itu sejak awal Israel keluar memasuki Kanaan itu sudah dipesan oleh Tuhan lewat Musa, lewat Yosua seperti itu saudara. Karena memang kenyataannya seringkali segala hal yang kita dapat dari Tuhan itu justru kan membuat kita lupa sama Tuhan loh. Saya
ngomong-ngomong juga rada sedih kan begitu dengan ini. Kadang orang untuk mencari uang tuh rela berkorban apa saja, mati-matian. Kalau perlu aku enggak takut COVID demi uang. Betul enggak? Bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Kan gitu. Itu semua kembali kepada masalah hati dengan Tuhan sesungguhnya, saudara. Nah, saudara, Tuhan tahu yang kita perlu kan sebenarnya. Apalagi untuk makan minum, yang lalu juga saya katakan bahwa siklus di dunia ini diatur sedemikian. Siklus makan ya kan. Si A makan ini makan itu kan untuk kebutuhan itu Tuhan sediakan untuk mereka hidup, untuk manusia hidup. Udah sediakan Tuhan. Tapi Tuhan dia ngomong buat anak-anaknya, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, semua yang lain tuh dicari oleh bangsa-bangsa. Artinya orang yang tidak kenal Allah mendahulukan itu gitu. Mendahulukan yang seharusnya menjadi bonus dari Tuhan. Tuhan bilang kamu enggak gitu. Kamu cari Bapamu. Cari kerajaan dan kebenaran yang itu tak kasih nanti buat tambahanmu. Saudara, Daud mengajak lagi kita untuk, ada banyak alasan begini loh saudara, seolah-olah dengan ini semua Daud ngomong begini, kalau mata orang yang penuh syukur melihat semuanya jadi baik, semua jadi ini, oh Tuhan luar biasa buat gunung-gunung, buat ini, buat lembah, buat ini segala macam, rasa syukur yang keluar gitu. Di hadapan orang yang penuh syukur, mata hati dan iman yang penuh syukur, segala sesuatu tampak penuh kegirangan dan sorak-sorai. Alam pun tampak seperti bersorak-sorai. Itu yang mau diungkapkan. Secara psikologis saudara bisa dijelaskan gejala proyeksi begini. Apa yang ada di dalam kita itu terproyeksi kan gitu. Kalau kita seneng, hatinya senang, maka semua jadi bagus. Betul enggak? Kiranya ini firman Tuhan mengingatkan kembali. Yuk kita bangkitkan rasa syukur. Saya tadi tak cari enggak ada orang kasih saya bilang begini. Sebesar setebal-tebalnya daging ikan ada durinya. Dia bilang begitu. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Saudara ngerti ya? Pasti kan ada kekurangan kelemahannya. Yuk kita fokuskan kepada yang baik. Kalau lihat ikan, lihat dagingnya, jangan ngomong dulu aduh durinya banyak. Kan bilang ini dagingnya enak, ini gurih, ini kalau digoreng ini. Apalagi kalau ikan teri sampai kering. Sandas-sandas entes. Ya kita itu maksudnya membangkitkan rasa syukur. Hari-hari ini ada banyak alasan untuk kita sulit mengucap syukur. Tapi firman Tuhan katakan mengucap syukur itu ada kuasa besar. Mempercayai kedaulatan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa cuma bilang Tuhan aku tidak bisa ini. Angkat tangan. Dan lihat firman Tuhan katakan dia akan turun tangan. Untuk menolong kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Daud mengajarkan kami untuk mengucap syukur. Ketika kami melihat kebesaran Tuhan, maka timbul iman kami untuk kami percaya kepadamu. Tuhan yang sudah memanggil, memilih kami dan melakukan karya yang besar untuk menjadikan kami umat-Mu. Itu patut pertama-tama kami syukuri Tuhan. Setiap saat kami boleh datang menghadap Tuhan dan berseru membawa setiap persoalan kami. Dan menghadap kepada Tuhan, Alkitab katakan, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya.
pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa buat jaminan itu. Apapun kondisi kami akan melihat, mengingat kembali tentang kasih-Mu. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kadang-kadang kami harus mengalami jalan-jalan terjal. Kadang-kadang kami harus melewati masuk dalam dapur api. Tapi firman-Mu berkata itu semua untuk memurnikan iman kami. Pada akhirnya kami akan timbul seperti emas, berkilau, indah di pemandangan manusia dan memuliakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk menghadapi situasi yang ada hari-hari ini. Kami berdoa buat teman-teman yang sedang mengalami mungkin PHK, pengurangan tenaga. Kami berdoa buat mereka. Pertama, kami bersyukur kami masih bisa bekerja hari ini. Kami doakan mereka ya Tuhan, buka peluang-peluang jalan baru untuk ada berkat yang Tuhan berikan lewat sarana itu. Kami diberikan makan minum yang cukup. Yang mengalami pemotongan-pemotongan gaji, Tuhan hiburkan. Dan Kau buat anak-anak-Mu ini tetap menunjukkan karya kerja yang baik. Sebab Tuhan yang menentukan upah bagi mereka semuanya. Tolong kami ya Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Situasi yang sedang kami hadapi yang terjadi. Dalam prediksi kesulitan-kesulitan masalah krisis ekonomi yang akan melanda dunia ini bahkan Indonesia. Tuhan tolong kami, kuatkan kami anak-anak-Mu untuk belajar tetap di dalam ketaatan kebenaran. Dan firman-Mu berkata Engkau akan membuat perbedaan ya Tuhan. Orang yang mencari sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang taat dan yang tidak taat. Tunjukkan Bapa, nyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Jangan ada yang tidak bisa makan atau minum ya Tuhan. Beri kepada kami juga kepekaan untuk kami membuka mata terhadap orang-orang di sekeliling kami, khususnya teman-teman seiman kami. Untuk kami ketika kami diberi lebih oleh Tuhan, kami belajar juga untuk berbagi. Sebab kami dipanggil, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Seperti itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan dari hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teguhkan firman-Mu, teguhkan anak-anak-Mu. Yang sakit secara fisik Tuhan jamah. Teman-teman, adik-adik kami, anak-anak kami, mereka yang mengalami sakit panas, sakit batuk, influenza dan lain sebagainya. Tuhan tolong supaya tidak ada virus yang ambil bagian untuk menumpang di dalam sakit-sakit itu. Sembuhkan Bapa, mohon kemurahan-Mu. Mereka yang tertekan jiwanya, kiranya mereka belajar untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Tubuh jiwa roh kami percayakan kepadamu, Tuhan yang melakukan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami akan terus belajar bersyukur. Bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan tak pernah habis, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu buat kami. Dan ajar kami untuk menanggapinya. Kami mengasihi Engkau lebih dari yang lainnya, lebih dari apapun juga. Mencintai Tuhan, membalas kasih Tuhan dengan kasih. Terima kasih Bapa, membuktikan kasih kami dengan ketaatan melakukan firman-Mu. Sehingga kami tidak disebut orang-orang yang berbohong, pendusta, penipu, menipu diri sendiri dan Allah. Kami mau Tuhan, tolong kami Roh Kudus
memberikan pendampingan dan kesanggupan untuk kami bisa janji firman-Mu ya dan amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Teguhkan firman-Mu. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdiri, kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir beribadah. Mari kita berdiri, kita siapkan persembahan kita. Berdoa dulu sebelum mengisinya, supaya nggak salah ngambil. Direncanakan dengan baik. Bapak Ibu, usahakan datang tepat waktu, karena waktu kita persingkat. Ibadahnya kita persingkat, ya usahakan ya. Saya berharap minggu depan kita sudah bisa memenuhi tempat ini. Eman-eman, itu pemerintah malah sarankan supaya kalau tidak mau dalam gereja bisa di luar-luar pakai tenda. Gitu ya, ini tempat kita masih kita siapkan ini supaya jemaat tidak takut-takut lagi. Kita ditolong Tuhan, ya berdoa ya supaya kita semua sehat. Amin. Sehat-sehat semua. Oke, yuk angkat persembahan kita doakan dulu. Ya Tuhan Allah kami, ini persembahan kami. Ini adalah bagian dari yang harus kami makan, kami pakai belanja. Tapi karena kami datang kepada Tuhan, kami tahu ini adalah bagian dari ibadah kami. Kami persembahkan uang ini Tuhan kiranya berkenan. Ini bukan roti tapi inilah benih. Kami mentaruh di ladangnya Tuhan. Pasti berkembang dan berbiak-biak. Dan akan melimpah-limpah. Banyak orang akan diberkati dari hidup kami. Kedatangan kami di dalam rumah Tuhan ada dampak dalam rumah kami masing-masing. Anak-anak kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, keuangan kami tidak akan habisnya. Kami tidak akan susah karena keuangan, tapi kami akan berbahagia oleh karena Tuhan memberkati kami. Ya Tuhan, kami melepaskan ini, hak milik kami yang kami mau berikan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan, di rumah kami ada makan minum, tidak pernah kurang-kurangnya. Di pekerjaan kami tidak pernah habis-habisnya. Kalau toh turunnya semua orang mengalami, kami percaya kami tidak akan tergeletak dan lama-lama menderita kekurangan. Tapi kami percaya Tuhan akan hadir tepat waktu, akan memberkati kami, akan memperbaiki dan mengubah kami, memulihkan keadaan kami. Berkati semua, kaum pria, kaum wanita, dan orang tua, anak-anak diberkati Tuhan. Gereja diberkati Tuhan, dan semua hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan. Kami semua sehat, kami saling menyapa satu dengan yang lainnya, kami saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling menolong satu dengan yang lain. Demikian kami sejahtera dan Tuhan dipermuliakan. Kami lepaskan persembahan kami. Ya Tuhan, pulangkan umat ini dengan damai sejahtera. Kasih karunia melimpah dalam kami semuanya. Roh Kudus akan menyertai kami hari ini dan selama-lamanya. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita menyanyi satu pujian dan kita akan jalan. Kita persembahkan, letakkan persembahan kita di kota di sana disediakan. Tuhan berkati. Hanya Kau milikku di surga ya Tuhan. Amin, terima kasih ya Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
selamat pulang. Tuhan memberkati.